Dan di awal-awal PSBB memang outletnya tutup karena strategi bertahan terbaik adalah dengan menyerang. Masa sih sekelas Ayola bikin event kayak gini ada masalah gitu. Aduh, ini waktunya makan siang, ini lapar banget. Ayo dong pesenin itu yang kekinian, apa kek, Gikan, Nyapi, atau Baba Raffi gitu dong. Ayo cepetan, orderin cepetan dong. Yang banyak, kita kan lagi mau rame-rame nih, mau kumpul-kumpul, lapar banget. Ayo cepetan, orderin ya, aku tungguin. Kok 10, yang banyak dong, biar kita kekinian. Iya dong, biar kita juga ikutan pansos kan lagi ngetren nih. Bu, ada yang nganter nih. Permisi, kiriman delivery ikan dan Nyapi. Waduh, baru order yang nganterin ownernya. Aduh. Halo. Waduh. Double ini kedatangannya adalah suami istri, pengusaha. Apalagi nih, nggak pengusaha satu jenis ini, banyak banget. Pengusaha, dokter. Terus apa lagi, Mas? Konten juga ini loh ya, konten kreator. Ya, biar ngikut Cita. Aduh. Ikut Cita. Thank you ya udah diundang ya, Cita. Makasih banyak ya. Wah, keren banget nih tempatnya. Wah. Thank you. Bakal betah nih kalau podcast di sini. Aduh, Mas Edi, Mbak Irma, makasih banget udah mau mampir ke podcastnya Rucita. Thank you udah diundang Rucita. Wah, keren nih. Aduh. Ini biasanya kalau diundang pertama kali sama teman-teman yang bikin konten seperti ini, views-nya bisa langsung tembus 1 juta. Aduh, amin. Karena ini soalnya ngundangnya adalah suami istri, inspiring, dan favorit aku nih, couple goal banget. Iya, dan apalagi kemarin itu udah waktu meeting itu udah kita ngomong-ngomong, siapa ya yang suami istri, pengusaha, cantik, ganteng, pinter. Terus aku keinget ini, keingetnya Mbak Irma. Dan Mas Endinya langsung anak-anak, loh Bu, itu terkenal Bu, dulu di SMA favorit kita tuh dia paling terkenal banget. Lalu kayak gitu, beneran Bu Irma yang datang udah kayak gitu. Waduh, berarti Mas Hendy beruntung banget nih dapat Mbak Irma loh ya. Bukan kebalikannya ya. Sama-sama beruntung. Oke, waktunya tanya-tanya. Nah, aku ini iri banget ya sama kalian, suami istri, usaha bareng, terus kan ngurusnya itu kan ribet banget ya pas ngaduk. Sekarang kan udah punya anak. Betul. Ngurus waktunya gimana ya. Terus belum kalau tiba-tiba sekarang ini kan aku lihat Mas Hendy juga rajin goes. Terus aku juga sering lihat Mbak Irma itu juga sering jadi pembicara di luar praktek. Nah, itu ada nggak kira-kira profesi lain, karena kalian ini kebablasan banget semua, diambil semua ini kan, bikin anak-anak jadi penasaran juga ini. Kira-kira ada profesi lain nggak yang ingin kira-kira Mbak Irma kan memang karena semua profesi ya, dosen iya, PNS iya, terus pengusaha iya, dokter juga iya gitu kan. Sementara kalau aku sendiri memang fokusnya dari awal usaha bisnis, walaupun memang jalanin bisnisnya multisektor gitu. Jadi di beberapa usaha yang beda-beda, termasuk di F&B seperti kebab, ikan hiu, Nyapi dan sebagainya. Tapi fokusnya di usaha semua gitu kan.
Tapi sebenarnya yang utamanya sih bukan ke profesi apa yang dijalanin, tapi gimana kita bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya. Aku sering sharing juga sama Dita. Kamu kalau dokter seperti itu sama pengusaha lebih seru mana gitu kan, lebih asik mana, maksudnya kita tukar pikiran aja. Kalau dokter kan enak bisa nyembuhin ya ibaratnya pasien yang mungkin sakit bisa jadi sembuh, itu kan jadi ada kesenangan tersendiri. Sementara kalau usaha kan ya kalau aku karena base-nya adalah namanya juga usaha membuka lapangan kerja, jadi senangnya itu beda dalam bentuk bisa ciptain lapangan kerja. Jadi kalau lebih banyak usaha yang dibuka, semakin banyak cabang yang dikembangin, ya mudah-mudahan semakin banyak juga usaha yang bisa memperkerjakan karyawan-karyawan baru. Jadi itu lebih ke sharing sudut pandang sih. Tapi nggak tahu Neng, kamu... Tapi setuju sih, emang setelah kita sering sharing ya, dan saya sendiri berada di kaki yang banyak kan, jadi bisa bandingin gimana pengusaha, gimana jadi dosen, dan gimana jadi dokter ya. Dan betul sih kalau jadi dokter tuh punya kepuasan tersendiri ya, karena bisa nyembuhin orang tuh seneng gitu. Tapi memang impactnya setelah saya pertimbangkan, memang impactnya jauh lebih besar ketika jadi pengusaha. Bener kayak katanya Mas Hendy ya, kalau kita buka lapangan pekerjaan, yang lebih diuntungkan tuh tentunya lebih banyak gitu. Kalau jadi dokter kan ya satu pasien itu aja ya, dia merasakan kesembuhannya. Ya even mungkin dia adalah seorang kepala rumah tangga ya, yang kemudian akhirnya bisa kerja lagi misalnya. Tapi memang kalau jadi pengusaha itu senangnya yang doain juga lebih banyak ya. Karena pekerjaan yang kita buka kan kalau buka-buka terus otomatis ya lebih banyak juga gitu. Sedangkan memang passion saya nggak bisa, dari dulu tuh sukanya ngajar gitu. Jadi memang dosen itu ya sesuatu yang secara kredit, secara cuan itu nggak ada artinya mungkin ya. Artinya penghasilannya nggak seberapa lah. Tapi karena emang udah passion ya, jadi profesi itu udah saya nggak nambah lagi kok. Itu aja udah cukup menurut saya sih, udah menyenangkan sih. Terus kalau di kemarin ini kan di masa pandemik ini kan banyak ya lapangan pekerjaan tidak seperti normalnya lah, banyak juga perusahaan yang tutup. Dari Mas Hendy sama Mbak Irma kemarin itu ada bikin usaha baru lagi atau apalah kira-kira yang waktu di masa pandemik ini, jadi buat inspirasi kawan-kawan ini biar mereka nggak apa ya, kan ada yang putus pekerjaan mereka juga drop, ada juga yang perusahaannya juga mulai mengalami penurunan yang drastis. Ya, jadi menyerang dia. Kalau pandemi memang berimpact banget sih. Jadi terutama awal-awal. Jadi pas pertama pandemi bulan Maret, April itu kerasa banget. Ya bisnis-bisnis yang di dalam mall otomatis nggak bisa beroperasi lagi karena memang mallnya nggak buka. Kemudian dine-in juga nggak boleh karena PSBB hanya boleh take away. Buka 24 jam yang sebelumnya outlet kontainer kebab banyak buka 24 jam, harus stop tutup jam 9 malam. Jadi memang berimpact banget. Tapi salah satu filosofi yang aku percaya adalah strategi bertahan terbaik adalah dengan menyerang. Strategi bertahan yang bisa kita jalanin adalah justru dengan beradaptasi dan survive terhadap kondisi sekarang dan agile gitu kan. Jadi kita justru menyerang dengan membuka bisnis baru yang sesuai dengan kondisi yang ada di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah jadi di pertengahan tahun 2020 bulan Juli kita buka bisnis yang namanya Nyapi. Kebetulan kita kolaborasi sama Edozel, salah satu YouTubers top di Indonesia, dan bersyukur banget niatan awal pengen buka lapangan kerja itu bisa tercapai. Satu gerai bisa buka 10 lapangan kerja bulan Juli, dan per hari ini alhamdulillah sudah ada 50 cabang Nyapi yang sudah buka gitu kan. Dari mana? Dari niatan awal kita justru membuka bisnis di masa pandemi yang justru banyak teman-teman menganggap, Hen, kamu gila ya buka bisnis di masa pandemi dan sebagainya. Tapi karena niatannya pengen buka lapangan kerja dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di situasi sekarang, dan alhamdulillah ternyata responnya bagus dan bisa berjalan. Nah, sama halnya seperti justru nanti aku pengen dengar pendapat Ruchita juga kan. Ruchita di sektor bisnis yang sektor hotel dan pariwisata, dan tentu banyak sekali inovasi dan kreativitas yang bisa dijalanin di situ. Nah, Neng sendiri juga punya usaha kuliner ya, dan nambah juga beberapa bisnis baru yang buka di masa pandemi. Tapi kamu sendiri gimana, Neng? Iya, kalau saya sih sebenarnya nggak semenyerang Mas Hendy ya. Mas Hendy itu memang orangnya agresif, dan dia saya akui sih kreatif, nggak berhenti untuk berpikir stop sampai di situ. Tapi kreativitas itu ada terus gitu. Jadi aduh, setelah selesai bikin ini ada lagi, nanti dia tuh akan bikin, kayaknya aku mau bikin ini deh gitu. Nah, kalau saya tuh lebih kayak mungkin bermain agak lebih aman gitu ya. Jadi di masa pandemi ini memang jujur impactnya wah lumayan ya. Pada awal-awal salah satu cabang kita juga sempat tutup yang di Surabaya Barat, karena ya dari hitung itu cash flow-nya wah nggak memungkinkan.
kan ya tetap sempat tutup ya, tapi sekarang sudah buka lagi sih sejak Lebaran. Tapi kita memang nggak buka suatu usaha bisnis sih, bisnis baru enggak, cuma ada beberapa cabang yang memang kemarin sempat tertunda karena pandemi dan akhirnya ya udahlah masa kita nggak buka terus ya, mau nunggu pandemi juga nggak jelas sampai kapan ya, akhirnya kita beranikan kemarin buka cabangnya Kopi Kompleks yang di Surabaya Selatan. Alhamdulillah ternyata malah responnya bagus banget, positif gitu. Mungkin orang udah mulai jenuh dengan pandemi, mereka cari tempat nongkrong yang relatif lebih aman yaitu outdoor, dia kan semi outdoor gitu, dan ya alhamdulillah impactnya bagus banget sih gitu. Jadi ada beberapa cabang yang tertunda di tahun kemarin gara pandemi, akhirnya kita berani untuk udah mulai start lah. Iya. Jadi sepertinya kayaknya jangan mulai restart ya juga mulai restart dan jangan berhenti justru karena ada situasi seperti ini, kita harus kreatif, justru lebih adaptasi ya. Adaptasi, orang banyak nonton konten karena lagi WFH gitu ya sambil rebahan. Dan nih, wah ini aku salut sih kamu bikin acara konten podcast seperti ini, wah ini luar biasa. Tapi tetap kalah lah sama kalian berdua. Karena aku lihat kalian berdua ini benar-benar nekat loh ya di masa pandemik, diterobos aja tetepan. Itu luar biasa banget dan itu inspirasi banget. Dan saya lihat juga menggunakan secara digital dengan baik karena mengajak ini ya kawan-kawan teman-teman influencer, konten kreator ya untuk berbuat bisnis lah ya. Betul. Mulai membuat bisnis. Kolaborasi buat bisnis bareng. Kan bisnisnya Mas Hendy ini banyak, ada kebab, ada ini nyapi, ada forestry, kopi, kek kekinian, warung mie, terus pernah bikin aura dermatologi, buka foundation juga. Ini kan yuk. Banyak banget ya. Terus pernah nggak kepikiran bikin bisnis bareng sama Mbak Irma? Nah ini yang penasaran banget. Justru banyak yang yang kita cross gitu, yang partner aku bisnis di beberapa sektor. Akhirnya sama Mbak Irma sama Dita juga bisnis di usaha yang lain gitu kan. Atau temennya dia yang dokter Dharma gitu ya, yang kakak kelasnya malah bisnis sama aku buka aura dermatologi. Pertama kenalnya sama saya, terus akhirnya minta dikenalin ke Mas Hendy, malah lebih deket sekarang sama Mas Hendy karena mereka bisnis bareng. Tapi emang iya ya, dipikir-pikir kita kok nggak ada yang bisnis bareng ya. Tapi ternyata, tapi justru kayak temennya dia bisnis sama saya, temenku bisnis sama Mas Hendy. Jadi gitu. tuker-tukeran koneksi jadi ceritanya. Palingnya ada satu lokasi sih di mana punyanya Mas Hendy sama punya saya bergabung menjadi satu itu lagi di Jalan Kutai. Yang di Jalan Kutai ya, benar. Itu kan awal cinta bersemi gitu. Gara-gara itu emang jadi Mas Hendy yang nawarin ada satu lokasi di Jalan Kutai, itu ada kebab di situ. Terus saya juga cari tempat buat buka mani-peni waktu itu. Terus ya udah akhirnya buka di situ deh. Situ tumbuh cinta juga ya. Ini sebenarnya ini aja sih ya, modus aja ya. Modus ya. Terus Mas Hendy pernah nggak sempat diprotes? Kan kesibukannya Mas Hendy luar biasa nih sama Irma. Saking sibuknya nggak ada kurang waktu. Iya pernah lah. Pernah ya. Pernah ya. Tapi aku sih refleksi ya, maksudnya kalau kita bagi work life balance bahwa nggak cuman bisnis doang, nggak cuman kerjaan doang, bahwa ada family di situ, ada hobi juga, ada kesehatan, ada ya maksudnya kesenangan lain yang juga harus kita bagi prioritasnya. Ternyata itu membuat aku sendiri bisa lebih wise dalam membagi waktuku, karena uang mungkin bisa dicari tapi tidak dengan waktu kita semua sama 24 jam. Jadi bagaimana kita bisa memiliki quality time yang baik terhadap keluarga, terhadap bisnis, society, dan termasuk juga pengembangan diri, itu yang kemudian impactnya mana yang terbaik, itu yang kita jalani. Jadi ya semakin kemari kalau ada yang ngajak teman-teman nongkrong-nongkrong nggak jelas versus bisa ngumpul sama keluarga, aku lebih milih nongkrong sama keluarga. Itu hikmah pandemi sebenarnya ya. Sekarang karena WFH jadi lebih banyak banget kerja di rumah, jadi waktunya juga lebih baik di rumah. Tapi sebenarnya sebelum pandemi pun Mas Hendy itu juga prioritas tetap keluarga sih. Kalau misalkan dia harus keluar kota, kalau 1 malam dia pergi sendiri, kalau 2 malam saya harus ikut. Jadi satu sering bolos akhirnya. Praktek bolos karena dia mengharuskan ikut. Nanti kalau lebih dari 2 malam anak-anak harus ikut semua gitu. Jadi ya akhirnya nggak pernah sih kita tuh berpisah terlalu lama, nggak pernah, karena akhirnya kita kayak rombongan sirkus, dia kemana ya udah kita ngikut gitu. Terus aku pengen tahu sih seorang Mas Hendy kalau ngerayu Mbak Irma lagi ngambek ini loh, gimana itu ngerayunya?
Nah, kan Mas Hendy ini serius banget kan. Kalau ngomong bisnis dia serius banget. Tapi kalau ngerayu ini kan kita pengen tahu juga nih ya. Iya sih, dia serius di bisnis. Tapi saya akuin sih dia benar-benar orang yang paling sabar sih yang pernah saya tahu ya. Jadi handling saya tuh sebenarnya nggak rumit, cuma ya tahu kan perempuan kalau udah ngambek kan kadang ada laki-laki yang ya egois, dia nggak mau tahu, nggak peka ya. Bener-bener. Dan menurut saya Mas Hendy tuh ya cukup bisa dibilang peka sih, dan dia mau meminta maaf duluan dan kita bisa solve. Jadi kita nggak pernah sih berantem yang terlalu lama-lama gitu, nggak pernah. Jadi Mas Hendy udah minta maaf duluan ya kalau udah tahu ngambek. Jadi saya nungguin aja, nanti pasti dia minta maaf duluan. Saya ada quote gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya benar, pos itu dong, pernah pos itu saya nanya maksudnya apa ya. Iya. Terus selama ini kan pasti dalam perjalanan menuju sukses itu pasti pernah ngalamin namanya kritikan paling pedas dan paling diingat. Kira-kira dari Mas Hendy dulu atau Mbak Irma dulu, terserah. Kritikan yang membuat apa ya, semangat lah, kita semangat tapi masih diingat, itu yang menggugah kira-kira dari teman atau dari saudara. Kritikan pedas lah ya, kata-kata Apa ya? Apa ya? yang bikin motivasi. Apa ya, ya nggak ada yang benar-benar diingat sih, tapi kebetulan kemarin baru aja ada suatu event lah ya yang ternyata nggak berjalan cukup terlalu baik lah di Ayola. Terus ya emang sempat ada kritikan dari salah satu customer gitu, bilang masa sih sekelas Ayola bikin event kayak gini ada masalah gitu. Jadi itu ya itu aja sih yang kemarin baru-baru ini kemudian kita jadi berkaca, mungkin kalau nanti next membuat event nggak cuma pengen bikin viral aja, tapi semua juga harus tertata dengan baik, karena ternyata ya orang tuh sudah cukup mengenal Ayola kan sudah dari 2011 sampai 2020 ya. Jadi mereka mungkin merasa bahwa kalau kita bikin event ya kredibilitasnya harusnya terjamin dong, jangan sampai kacau gitu. Jadi itu cukup membuat saya merasa wah berarti kita harus benar-benar prepare-nya harus lebih keras nih, kayaknya kemarin memang banyak kekurangan gitu. Itu sih. Nggak tahu deh kalau Mas Hendy. Jadi ya memang namanya pelanggan ya, konsumen ya pasti banyak memberi masukan. Ya aku pun juga dengan ribuan cabang, mau di bisnis ikan, nyapi atau kebab, ada aja DM yang masuk gitu. Yang itu menjadi input buat tim, buat aku pribadi, dan biasanya ini jadi bahan evaluasi. Tapi di sisi lain kalau aku sharing dikit di awal-awal berbisnis, kadang punya idealisme dan punya keinginan yang besar untuk maju dan sukses itu juga harus diimbangi dengan pendirian yang teguh gitu kan. Aku ingat banget di awal-awal mulai bisnis banyak teman-teman yang ya ibaratnya menghina, menganggap wah nggak bakal bisa sukses gitu kan. Ngapain sih jadi pengusaha, udahlah kerja aja gitu. Balunganmu ibaratnya darahnya itu bukan darah pengusaha gitu kan. Orang tua juga bukan usaha gitu, ngapain sih capek-capek bisnis gitu kan, toh nanti gagal juga. Nah, kalau hal-hal seperti itu kita dengerin, itu kan akan mempengaruhi mental block kita. Jadi yang kita lakuin ya memang harus optimis, harus menghilangkan rasa malu dan gengsi. Selama yang dilakukan benar pasti ada jalan gitu. Nggak boleh baper ya Mas. Nggak boleh baper, jadi bisnis bener memang nggak boleh baper tetap sih. Tetap semangat ya harusan ya, pantang nyerah ya, benar. Nah Mas Hendy, Mas Hendy ini kan udah punya 1.500 outlet Amin. Di Indonesia, bahkan pernah dengar sampai di luar Indonesia ya. Di India yang minggu lalu buka. Itu kan karyawannya sudah berapa banyak ya, udah banyak banget nih. Nah, bener nggak sih standar franchise di negara kita ini jauh beda dengan standar franchise di luar negeri? Iya. Nah, jadi yang baru aja buka itu minggu lalu kita membuka ke negara ke-10, yaitu di negara India. Jadi alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang dan masa pandemi seperti sekarang yang harusnya buka di awal dan pertengahan tahun 2020, akhirnya proses tersebut memang tertunda dan bisa buka di bulan Desember ini sebagai negara ke-10. Dan kenapa membuka cabang dan karyawannya begitu banyak, sebenarnya kembali lagi niatannya adalah supaya banyak yang doain gitu kan. Jadi kalau karyawannya banyak, yang doain lebih banyak gitu kan, supaya bisnisnya maju, bisnisnya berkembang, ya ownernya juga sehat terus gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harapin. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya betul supaya kita bisa survive di
masuk di masing-masing negara itu kan karakteristiknya beda-beda. Harus ada localization atau kita harus membuat penyesuaian dengan local content dan local taste yang ada di masing-masing negara. Dan itu sepertinya yang membuat Bubble bisa diterima dengan baik di setiap negara yang kita buka di sana. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi setiap negara ini ya berbeda ya cara dan kita mengikuti lah ya apa yang diminati dari customer sana juga ya, benar. Terus di masa pandemik ini sempet nggak pengurangan pegawai atau apalah, pandemik ini kan banyak ya, ada pengurangan pegawai, penutupan beberapa outlet, beberapa saya lihat kan seperti itu yang terjadi. Dari Mas Hendy atau Mbak Irma juga ada nggak? Iya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri ya, namanya masa pandemi pasti ya, kalau yang terpengaruh sih salah satu bisnis saya ada kekinian. Dia semuanya di mall, store-nya di mall. Ada dari 12 cabang karena semua di mall. Dan di awal-awal PSBB memang outletnya tutup karena mallnya memang diharuskan nggak beroperasi, pasti berimpact terhadap operasional. Yang kita lakukan adalah rotasi teman-teman karyawan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada outlet kebab yang sebelumnya rame akibat pandemi jadi berkurang penjualannya dan mau nggak mau kita stop dulu sementara sampai nanti kondisi market membaik, itu kita putar ke store lain yang masih beroperasi. Atau memang kita nggak menambah karyawan baru tapi memaksimalkan karyawan-karyawan yang sudah ada. Jadi sebisa mungkin berusaha semaksimalnya supaya teman-teman ini bisa tetap bekerja. Tapi ya dengan kita transparan, memberikan pengertian kepada ya seluruh tim, seluruh manajemen, alhamdulillah teman-teman ini malah justru menerima dan justru mau menyemangati gitu kan. Jadi yang bikin kita bisa bertahan sampai sekarang di masa pandemi, kita bisa survive dan justru menyerang dengan buka bisnis baru, justru karena apa? Kita melihat langsung animo dan semangat dari tim yang, mereka sendiri aja semangat, masa kita ownernya enggak? Gitu kan? Iya, benar. Kita pengen lebih maju. Kalau dari Mbak Irma sendiri di Ayolo tadi itu ya? Iya, sempat sih satu cabang kita sempat tutup 1 bulan ya pada waktu itu yang di Surabaya Barat. Tapi ya alhamdulillah sejak buka setelah Lebaran ya udah baik sampai sekarang sih. Dan sama sih kita maksimalin juga dengan karyawan yang ada. Karena beberapa kan memang nggak mau kita WFH kan ya. Tetapi ada juga yang justru karena kita selama pandemi ini kita buka kayak delivery in-house. Jadi dari Ayola sendiri yang mengantar, nggak ikut platform online yang ada gitu. Jadi akhirnya yang tadinya mereka mungkin kerjaannya yang lain gitu kayak OB atau yang lain kan mungkin jadi berkurang ya kerjaannya karena nggak banyak yang dine in, tapi dialih fungsikan gitu untuk bantu untuk yang lain ya gitu. Ya. Jadi ya memang harus adaptasi sih. Benar. Nah ini sekarang ini pertanyaannya agak berbeda, agak nyeleneh. Jadi pertanyaannya adalah menurut kalian pansos itu penting nggak sih? Dan kalau benar-benar bisa diberi kesempatan pansos, pengen pansos sama siapa? Nah ini jawabannya pasti beda-beda kan, karena kan ikonnya orangnya pasti keinginannya beda-beda. Kalau Mas Hendy sendiri siapa? Ya selama positif kita punya niatan buat menyebarkan message yang baik, nggak apa-apa dong. Misalnya ya saya sendiri pun nggak bisa mungkiri bikin bisnis sama teman-teman content creator, influencer supaya apa? Supaya marketingnya bisa lebih cepat dikenal. Buka Ngikan kolaborasi sama Rachel V-nya, boom meledak. Buka Nyapi kolaborasi sama Edozel, boom meledak. Ya Aura Kasih bikin Aura Dermatology, Forest Free Coffee sama Deva Mahendra. Itu tujuannya tidak lain adalah supaya marketingnya lebih mudah dikenal oleh market. Tapi di sisi lain kalau kita punya message yang baik yang ingin disampaikan ya nggak ada salahnya juga, termasuk saya pansos di podcastnya Rucita gitu kan. Karena apa? Karena ya supaya nanti ya mudah-mudahan message yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Tapi di sisi lain ya saya kalau misalnya dalam tanda arti positif ya, misalnya dengan Sandi Uno, mentor saya, mentornya Rucita juga. Kemudian ya kita belajar banyak dari Mas Sandi, secara pemikiran sama, sehingga kalaupun saya mengidolakan dan ingin berkolaborasi untuk menyampaikan sebuah message, pasti yang sama-sama punya message yang serupa gitu. Dan salah satunya Mas Sandi, alhamdulillah itu sudah pernah masuk podcastnya Mas Sandi, masuk podcastnya Rucita juga. Jadi ya ini satu kebanggaan sih aku bisa masuk di dua. Pansos yang positif ya. Pansos yang positif. Karena memang kalau dengar kata pansos seakan-akan negatif ya, padahal sebenarnya sih tergantung dari message-nya tadi yang seperti Mas Hendy bilang ya, kalau tujuannya baik saya rasa kok nggak ada masalah ya. Jadi ya sebenarnya pansos itu bisa dibilang kalau misalkan yang dipanjat itu tidak masalah, berarti kan namanya juga kolaborasi, berarti simbiosis mutualisme. Ya saling menguntungkan dua-duanya. Sama-sama menguntungkan, jadi saya pikir sih nggak masalah. Bahkan dulu aja ada yang bilang saya pansos Mas Hendy gitu. Saya istrinya karena mungkin sering diposting,
Terus akhirnya follower naik ya saya rasa nggak apa-apa juga ya karena saya juga pengusaha, ada yang saya marketingkan, ada yang saya jual ya kalau sama-sama menguntungkan nggak ada masalah sih saya pikir. Iya benar. Terus Mas Hendy, Mbak Irma, sekarang ini kan kita bisa lihat di ranah politik ini kan anak muda udah mulai di dunia politik. Nah dari Mbak Irma terus Mas Hendy, ada nggak kepikiran buat next nanti ke dunia politik? Kan pengusaha udah kebablasan tadi, udah banget kebablasannya. Aku kayak mestinya belajar sama dirimu deh kalau gitu kan aku belajar sama Rucita deh. Artinya ya kita nggak pernah tahu ya ke depannya gimana. Aku nggak bisa ngomong juga. Ya walaupun mungkin lingkungan terdekat saya juga banyak teman-teman yang sekarang sudah terpilih masuk di kayak contohnya Ketum Bahlil udah jadi menteri. Kemudian Mas Sandi mentor saya sudah jadi kandidat wakil presiden dan sebagainya. Jadi beliau-beliau ini yang masuk dalam lingkaran pertemanan saya aja udah jadi gitu. Jadi ya saya nggak bisa menutup mata ke depannya seperti apa. Namun untuk saat ini saya masih fokus di sektor yang kebetulan memang sesuai dengan passion saya, bidang saya yaitu bisnis. Dan fokus aja dulu di situ. Ya kan kita nggak pernah tahu Bu Susi aja yang pengusaha lulusan SD bisa jadi menteri gitu kan. Siapa tahu besok gilirannya tukang kebab gitu ya. Berarti kalau dari Mbak Irma sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih kayaknya udah nggak nambah profesi ya. Saya merasa sudah cukup. Terus sekarang lagi senang-senang yang ngurus anak juga kali ya. Dan mungkin kalau politik juga tergantung passion ya. Karena kalau saya sendiri passionnya mungkin nggak di sana. Saya lebih senang ngelihat politikus-politikus yang kayaknya keren-keren. Itu saya lebih senang menikmati mereka sih berpolitik daripada harus terjun sendiri gitu. Jadi ya go ahead aja deh Mbak Rucita. Kita pendukungmu. Ya, kita mendukung. Aduh, ini promosi aku jadinya dong di sini. Gini, target bisnis ke depan kira-kira apa ini? Target bisnis ke depan, wah apa ya? Emang aku pribadi lagi nyiapin memang ada bisnis yang mau di launch di 2021. Ada beberapa yang lagi ada di pipeline gitu kan. Jadi selama masa pandemi kemarin sebenarnya kita udah sempat membuka 4 bisnis baru. Nyapi, Juice and Shake itu saya kolaborasi sama Doni Sorselli sama Dennis Hadi yang punya Hadi Kitchen. Terus di Kebab In saya kolaborasi sama Okin, suaminya Rachel V-nya, dan buka cabang Babarafi di India. Itu aja udah satu bisnis yang kita jalani di masa pandemi. Sebuah prestasi sendiri justru bisa buka karya baru di masa pandemi. 2021 harapannya market sudah membaik, vaksin sudah ditemukan, dan ya mudah-mudahan ya seperti keinginan kita bersama pandemi ini berakhir. Bisa ya, lebih kreatif bisa lagi ya. Benar. Maknyus lagi Nah, harusnya gitu. Mas Hendy, ini tadi anak-anak tim tuh dari tadi nanyain, kalau Mas Hendy ditunjuk jadi Menteri Perekonomian, gimana nih? Direstui nggak Mbak Irma juga? Nah, ini kan nggak semua nih ya, juga kadang-kadang kan banyak orang juga nggak setuju loh. Dari Mbak Irma setuju nggak? Kalau saya sendiri sih sebenarnya sudah cukup nyaman dengan keadaan yang sekarang sih, karena ya kita tahu lah kalau semakin tinggi itu kan pasti pohonnya lebih gampang digoyang dan mungkin ya nggak senyaman sekarang gitu. Jadi ya nggak tahu deh, lihat nanti. Kalau sekarang disuruh milih, mungkin ya saya lebih senang Mas Hendy yang sekarang. Gimana kalau Mas Hendy sendiri gimana ya, Mas Hendy? Kalau tiba-tiba ya. masuk saya visioner gitu. Jadi saya lebih yang kayak ngawal, tenang, jangan terlalu targetnya jangan terlalu tinggi-tinggi kayak gitu sih. Ya saya memang nggak ada yang nggak mungkin ya di dunia ini ya. Kalau kita ngelihat ya misalnya ya tukang kayu jadi presiden, kemudian pengusaha lobster lulusan SD bisa jadi menteri gitu kan, dan banyak teman-teman lain yang juga basicnya nggak diduga-duga gitu kan. Jadi emang kita nggak pernah tahu jalannya. Namun ya kalau sekarang sih saya cuma mau lakuin yang terbaik di bidang yang sekarang lagi dijalanin. Karena sekarang jadi pengusaha diamanahi untuk membawahi dan memimpin teman-teman dengan jumlah karyawan ribuan. Saat ini saya fokus di situ dulu aja, memberi impact seluas-luasnya. Kalau kemudian ini ternyata bisa berimpact lebih luas lagi, ya kita nggak tahu. Tergantung gimana. Gitu ya. Nah ini waktunya sesi masuk ke sesi liburan. Wih, kita liburan nih, tempatnya aja keren loh. Ada kolam renangnya, habis ini siap-siap liburan men. Waduh. Nah, ini pertanyaannya adalah karena sesi liburan, bagi kalian penting nggak? Penting banget, sangat penting. Jadi dalam setahun pasti ada schedule untuk liburan ya? Pasti. Iya. Oke. Aku terima telepon dulu ya, ada telepon masuk nih. Bentar ya. Loh,
Di mana? Nah, oke Mas Hendy, karena ini kita lanjut ya Mbak Irma. Kemarin ini di masa pandemik ini sempat liburan nggak Mbak? Sempat, ya karena kalau nggak liburan juga burn out ya, karena kebanyakan kerja WFH semua ya. Cuma ya emang kita carinya yang nggak keluar gitu sih. Jadi sewa villa yang udah ada kolam renang private poolnya gitu. Jadi supaya bermain sama anak sama anak juga bisa renang tapi tetap safe gitu. Jadi udah 3 kali ini sih, nanti weekend ini kita juga mau liburan karena kebetulan ada mertua juga lagi datang gitu. Terus rencana ada target liburan kemarin yang sempat ke pending kemana nih Mbak? Harusnya nih. Harusnya ya. Karena pandemi kan banyak nih yang di reschedule. Enggak sih, kalau yang liburan kemarin untungnya sih kita belum ada yang rencana sih. Tapi memang tadinya mau naik haji, cuma batalnya bukan karena pandemi, karena ternyata saya hamil. Jadi ya udah akhirnya mundur lagi gitu. Waduh. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Telepon beneran sampai bingung mau telepon siapa. Thank you. Dicium dong Mas, romantis gitu. Aduh. Gak boleh 17 tahun. Mana ya? Dirapiin dulu. Thank you. Ada aja nih Rucita Matim idenya. Seneng lah, lama nggak ngasih kapan udah dapat dan nggak pernah ngasih bunga. nggak ngasih lah. Masih. Tahun. Mas Hendy, ini kan temanya tadi Hari Ibu. Arti istri dan ibu menurut Mas Hendy apa dan harapannya apa ini? Ya seorang ibu ya, maksudnya saya melihat sosok Mbak Irma. Seorang ibu in general gitu ya, baik Mbak Irma maupun ya ibu saya pribadi yang juga saya kagumi. Jadi memang seorang sosok yang luar biasa karena tidak hanya mengajari anak-anak kita supaya bisa berkembang dengan baik dan bisa belajar dengan baik, tapi juga ya di sisi lain ya contohnya ya istri saya Mbak Irma ini juga ternyata berkarir luar biasa. Ya punya multiprofesi yang kemudian ini bisa menginspirasi banyak orang, dan saya kaget dan kagum justru setelah saya mengenalnya. Sebagai dosen ia memberi manfaat yang luas kepada mahasiswa-mahasiswanya, kemudian sebagai PNS ia berkarir di rumah sakit pemerintah, kemudian praktek ia, dan berbisnis pun juga ia, dan semuanya jalan dan sukses, dan itu luar biasa banget. Kalau aku sebagai laki-laki harus menjalankan semua profesi tersebut seperti ibu, wah kayaknya aku udah nyerah deh. Jadi multitalenta tuh di kita kan. Iya benar-benar di perempuan ya. Pasti kalau nggak ada Mbak Irma rumahnya berantakan berarti ya. Kamarnya udah berantakan ini ya. Kalau Mbak Irma udah ada tugas gitu udah berantakan pasti ya. Oke, berarti kembali lagi ke liburan. Ini biasanya Mas Hendy sama Mbak Irma itu lebih suka liburan di dalam Indonesia atau di luar Indonesia nih? Atau kira-kira liburan di mana nih yang di Indonesia yang diinginkan? Sebelum pandemi ya atau? Ya ke depan dong, kan buat ke depan. Nah, ke depan. Mana ya? Gara-gara pandemi sampai kayak nggak kepikir gitu ya. Bisnis terus ya pikirannya ya, aduh. Travelingnya ini sambil nonton di YouTube. YouTube ya. Traveling. Ya apa ya, ya kalau Mas Hendy tuh punya sih di beberapa negara yang Mas ini kan yang memang kepingin nanti akan kesana kan ya. Apa dong? Itu yang lihat aurora di Skandinavia ya, itu ada sih di bucket list, kita pengen kesana. Ya, ada beberapa bucket list. Dan beberapa bucket list. Alhamdulillah selama kemarin 2019 kita cukup banyak ya keliling ya. Keliling terus itu malah ya. Banyak kelilingnya. Berarti kalau keliling itu sambil mikirin bisnis nggak sih kalian? Dan beberapa juga malah bisnis trip sebetulnya. Oh, sambil bisnis trip ya? Beberapa itu saya nganterin dia yang ke Harvard ya? Harvard, dia sekolah, terus balik dia nganterin saya ke Milan, saya yang seminar. Jadi gantian gitu akhirnya. Jadi sekalian jalan-jalan ya. Terus ada budget khusus nggak kalau liburan ke luar negeri gitu? Atau ya udahlah jalanin aja pokoknya
nanti gimana lah. Biasanya kan orang-orang pingin ini, beli ini, apa gitu. Udah di list kira-kira. Kalau dari Mas Hendy sama Mbak Irma ada nggak? Kita lebih ke experience sih. Kita udah nggak lagi kayak dulu kan mungkin awal-awal selalu belanja ya. Kita malah nggak punya budget untuk harus belanja gitu nggak. Kalau misalkan kebetulan ada yang mau dibeli ya dibeli, tapi nggak yang bener-bener aku kalau kesana nanti aku harus beli ini tuh bahkan nggak ada budget belanja gitu. Lebih ke kita lebih suka yang ngeluarin duit tapi untuk experience misalnya. Ke daerah mana, naik apa, kayak gitu-gitulah lebih nyobain suka. kuliner apa Iya, yang nyobain lagi kuliner kayak hits gitu daripada beli benda gitu. Pernah nggak ketinggalan pesawat? Pernah ya? Aku pernah sih. Aku pernah nggak ya? Aku Kamu lupa salah jadwal. Oh, salah jadwal. Iya, salah jadwal. Kecepetan atau lupa? Aku kenapa ya dulu, Mas? Ya kan Lupa sering ya. kok salah hari lah. Iya. nikahan datang salah hari gitu. Iya. Udah biasa aku akhirnya. Mas kok sepi lah, iya kamu salah tanggal gitu. Itu udah pernah sih. Dan itu terjadi setelah punya anak. Entah kenapa mungkin apakah mengejan itu membuat beberapa sinap-sinap di otak itu putus ya. Jadi kayak saya merasa jadi kayak lebih nggak teliti gitu loh. Kebetulan aja kali. Pernah sih, dua-duanya pernah ketinggalan pesawat sih. Kalau aku nggak tahu, Mas pernah. Iya. Terus kalau liburan biasanya punya kebiasaan bawa koper kosong nggak kira-kira? Misalnya kan biasa ini kan orang Indonesia ini kan suka beli oleh-oleh kan. Nah, bawa nggak mesti kalau liburan bawa koper kosong buat Terusnya kita beli tambahan bagasi di luar ya, koper di luar ya. Enggak sih, pokoknya kita biasanya kalau packing itu sesedikit mungkin gitu. Jadi benar-benar dipasin bajunya. Bahkan saya selalu precise kalau baju nggak pernah kelebihan. Kalau Mas Jadi mungkin bisa kelebihan 1-2 baju ya, supaya ada space buat kalau misalkan beli sesuatu atau beli oleh-oleh. Tapi nggak sampai yang harus ada koper kosong bawa gitu, enggak sih ya. Karena ya emang nggak terlalu fokus ke belanja sih kalau biasanya kalau liburan. Gitu. Oke. Kalau seringnya kayak nggak bawa apa-apa gitu, jadi jalan kalau bisa seminimalis mungkin. Kayak kemarin berangkat pagi, pulang sore, Surabaya lagi. Nah, dapat beberapa spot baru di Jakarta yang bisa dikunjungin. Terus gitu ya, jadi lebih senang experience-nya gitu. Lebih senang experience. Story-story apa gitu. Jadi jalan-jalan santai lah ya sambil cari inspirasi ya, bener ya. Wah, ini bener-bener inspiring banget buat kita mencari inspirasi ini sambil berlibur. Jadi tanpa ada jadwal-jadwalan atau biasanya kan kalau orang-orang ini dicatat semua. Nah, ini kunci suksesnya mereka jalani aja lah ya. Nah, ini kayaknya harusnya masuk ke sesi jawab cepat. Serem nih. Ini kuis ya. Apa sih? Jawab cepatnya yang pertama. Ini untuk Mas Hendy ya berarti ya? Barengan. Oke. Iya, jawabnya harus bareng. Oke. Warna kesukaan Mbak Irma. Hitam. Enggak tahu. Warna-warna earth tone dia. Pokoknya suka. ya, earth tone Polos, sih, salah terus satunya polos hitam. earth tone. Iya. Makanan kesukaan Mbak Irma. Sate Padang. Telat Ya, banget aku loh lihat ya. dulu yang dia makannya habis pesen apa ya. Gitu. Iya, sate Padang dia 2 porsi habis. Tapi jarang beli, makanya Mas nggak pernah ingat. Iya. Ya. Ukuran sepatu Mbak Irma sama Mas Hendy. Mas Hendy 42. Iya. Ayo guys. Aku berapa? Ayo. Kamu berapa ya kata? Gak pernah beliin tapi masih udah kamu belanja sendiri. Iya, biasanya gitu. Belanja sendiri. Kira-kira Mbak Irma kasih pilihan 2. 37 apa 36? Iya. 37 kayaknya. Ini udah dijawab. Maksudnya kalau Jawab. kalau aku yang beliin takut modelnya nggak cocok kan, ding udah nih kamu belanja sendiri gitu. Udah. Main aman ya Mas. Kalau parfum favorit, ayo. Chanel. Dia Chanel sama Chanel. Sekarang tanggal anniversary kalian berdua. Ayo. Ayo. Apa ya nggak ada yang resmi sih. Iya. Gituin Januari. Kita tuh kalau anniversary tuh suka pada saat kita pertama kali ketemu apa tanggal nikah ya. Jadi nggak pernah ngerayain juga sih anniversary. Nggak ada kayak gitu. Berarti nggak ada ya. Mau jadian Setiap nggak? hari ya, setiap hari Iya, anniversary. setiap hari ya. Iya, sampai Sekarang tempat pertama kali atau yang bersejarah bagi kalian? Selain tadi lo ya yang Jalan Kutai lo ya, Iya, bisnis iya. lo ya, itu modus lo ya. Apa ya?
Oh itu coffee shop yang di Jalan Sulawesi itu loh. Oh iya, apa sih? Apa ya Apa nama namanya? coffee shopnya? Aduh sampai lupa. Seberangnya. Depannya Domisil. Iya seberangnya Domisil. Masih buka tak? Kayaknya. Ya pokoknya ada coffee shop di situ. Ayo apa? Ayo Itu pertama semua kali yang kita mikir. ketemu. Ayo anak kopi-kopi. Kopi udah lama banget itu. Kayak 2000. Iya. Iya, buka Jalan Sulawesi sih. Iya Jalan Sulawesi. Sulawesi Sumatera kan? apa Sulawesi? Satu jalan sama Domisil Colors itu. tuh Jalan Sulawesi. Iya benar Sulawesi ya. itu. Persis seberangnya Domisil. Ya itulah pokoknya. Yang suka ngaret. Inilah jelas. Kalau yang suka lupa, Iya. Aku, masa Iya sih? banget. Masa sih? Parah Iya sih. sih, ya, Rupanya parah parah sih. sih. Kok parah sih? Dan harus di-remind beberapa kali. nah ini sekarang adalah yang paling rahasia adalah kita tuh pingin tahu kata-kata chat terakhir dari kalian berdua. Chat terakhir Mas Hendy ke Mbak Irma, Mbak Irma ke Mas Hendy. Pingin tahu nih chat terakhir di Apa ya? WA-nya apa? Ya tadi nanya nomor telepon Ya temennya. ada temanku yang baru punya Punya baby, anak, terus kita mengirim kado. Aku kan yang ngurusin semua kadonya, terus minta nomor teleponnya buat ditulis di paket itu aja, nggak ada something yang nggak spesial gitu ya. Nggak ada spesialnya ternyata. Nomor teleponnya Clifford gitu doang. Oke, jadi Jadi itu berharapnya mungkin Rita maunya I love you. Iya. Gitu kali ya. kita penasaran aja biasanya kan udah disiapin dulu Mas biar Iya, kan iya, oh ini kita gitu. Ternyata pasangan sukses itu ya gini, apa adanya, jalani bersama. Sama-sama sukses ya Mas ya. Amin. Dan saling Amin, support. Amin. Sama Rucita juga. Amin. Jodohnya juga didoain ya Mas ya. Amin, biar ada yang ngasih bunga kayak tadi kan. Iya benar itu yang paling. Padahal yang ngasih bunga pasti banyak loh. Tapi yang hari ibu nggak ada Mbak, nah itu. Jadi belum ada yang purpose nih gitu. Oke Mas Hendy, Mbak Irma, aku ucapin makasih banget udah dikasih waktu sempetin di waktu sibuknya ini, apalagi di masa pandemik ini. Rucita doain ke depan sukses segala usaha-usahanya. Terus mau nambah bisnis lagi di kedepannya nanti juga semakin booming. Terus nanti kalau Mas Hendy ditawarin tadi tuh menteri itu, nah butuh ajuin izin tadi dulu Mas ya kan. Jangan maaf dulu baru izin loh ya. Nah itu aja perjumpaan kita dalam podcast kali ini bersama dengan pasangan favorit saya, yaitu pengusaha, yang satu dokter. Pokoknya multi talent semuanya. Jadi sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah. Dadah.